Bab 86. Curahan hati Alina. Radit sedang benar-benar sibuk hari ini. Hampir seharian Radit tidak membuka HP-nya. Dari pagi sampai jam makan siang Radit harus memimpin 2 rapat penting dengan divisi pemasaran dan produksi. Radit yang baru keluar dari ruangan meeting kembali ke ruangan kerjanya bermaksud untuk mengambil kunci mobilnya karena ia akan pergi makan siang. Sebetulnya jam makan siang Radit saat itu juga sedikit terlambat. Setibanya di ruangan kerjanya, Radit terpaku ketika mendapati ada 1 buah lunchbox yang ada di atas meja kerjanya. Dari siapa ini? Tanya Radit kepada sekretarisnya. Tadi ada anak magang baru yang datang mengantarkan ini, katanya untuk Pak Radit. Jawab sekretaris Radit. Sekretaris Radit itu baru bekerja selama 1 bulan di kantor Radit untuk menggantikan sementara sekretaris Radit yang sedang cuti melahirkan. Sepertinya anak magang itu naksir sama bapak. Makanya dia mengantarkan makanan. Seloroh sekretaris Radit. Mana mungkin adik naksir sama kakaknya? Kata Radit sambil menjatuhkan bokongnya di kursinya. Hah, serius anak magang itu adik Pak Radit? Wanita berusia 30-an tahun itu melongo. Radit mengangguk. Iya, dia adik saya satu-satunya. Jawab Radit. Duh, kenapa adik Pak Radit tidak bilang sih kalau adiknya Pak Radit? Saya kan jadi tidak enak, kata Ismi sekretaris Radit. Jika saja Ismi tahu jika Riana adalah adik kandung bosnya, tentu Ismi akan memperlakukan Riana berbeda, tidak seperti anak-anak magang yang lain. Tapi rupanya Riana memang sengaja menyembunyikan identitasnya. Hanya orang-orang terdekat Radit saja yang tahu kalau Riana itu adalah adiknya Radit. Lagian seandainya Riana mengaku jika ia adalah adiknya Radit, orang juga belum tentu akan percaya karena melihat sikap Radit yang masih terlihat dingin kepada Riana. Sebetulnya Radit tidak berniat memperlakukan Riana seperti itu. Tapi Riana sendiri yang masih terlihat canggung jika bertemu dengan kakaknya. Selama 4 tahun lebih mereka saling membentengi diri sehingga sampai saat ini mereka menjadi canggung satu sama lain. Setelah Ismi pergi, Radit pun membuka lunchbox yang ada di atas meja yang menurut Ismi tadi dibawa oleh Riana. Wangi masakan khas buatan bundanya langsung menguar dari dalam lunchbox itu. Radit yang sangat merindukan masakan bundanya langsung menyantapnya dengan sangat nikmat. Dulu setiap hari Radit selalu makan masakan bundanya. Kadang-kadang dengan Alina juga jika ia sedang menginap. Alina sudah terbiasa berada di rumah Radit dan sudah seperti keluarga sendiri meskipun Alina dan Radit malah nyaris tidak pernah berkomunikasi. Radit menikmati rendang daging buatan bundanya dan juga perkedel jagung dan capcay. Itu semua adalah masakan kesukaan Radit, sedangkan masakan kesukaan Alina adalah nasi goreng. Menurut Alina, nasi goreng buatan Bunda Nilam adalah nasi goreng paling enak sedunia. Alina itu kadang memang suka berlebihan kalau berbicara dan tanpa sadar Radit pun jadi senyum-senyum sendiri. Radit masih belum selesai makan saat Ismi memberitahu jika ada tamu yang ingin bertemu dengan Radit. Siapa? Tanya Radit tanpa menghentikan makannya yang tanggung tinggal setengah. Dari Pratama Industri In. Pak, jawab Ismi. Pratama Industri. Bukankah itu adalah nama perusahaan milik Papa Alina? Perasaan Radit tidak memiliki kerjasama apapun dengan perusahaan besar itu, kecuali proyek kerjasama dengan putrinya yaitu membuat raja. Ada apa orang perusahaan Pratama Industri ingin bertemu saya? Tanya Radit. Maaf, Pak, yang datang adalah Pak Tamanya sendiri. Jawab Ismi. Uhuk. Radit pun terbatuk-batuk, dan Ismi buru-buru memberikan segelas air kepada Radit. Radit menyuruh Ismi membereskan makanan di mejanya agar Tama tidak lama menunggu karena ia akan menerima tamu istimewa di ruangan kerjanya. Tamu istimewa Radit kali ini siapa lagi kalau bukan Tama, papanya Alina, calon mertuanya. Jantung Radit berdebar kencang saat Tama masuk ke ruangan kerjanya. Radit langsung berdiri dari kursinya untuk menyambut Tama. Suatu kehormatan bagi saya karena Om berkenan mampir ke kantor saya, kata Radit sambil mengulurkan tangannya dan mencium punggung tangan Tama layaknya seorang anak yang bertemu dengan orang tuanya meskipun Radit tidak yakin jika Tama mau menganggapnya anak. Radit mempersilahkan Tama duduk, dan pria itu duduk tepat di seberang meja kerja Radit. Untuk sesaat Tama terlihat memperhatikan ruangan kerja Radit yang cukup mewah. Ini adalah untuk yang pertama kalinya Tama datang ke kantor Radit dan menurut pengamatannya ternyata Radit adalah seorang pengusaha muda yang cukup sukses. Pantas saja Radit beberapa kali berhasil menyabet penghargaan sebagai pengusaha muda tersukses.
Jika kisah cinta Alina dengan Radit tidak seperti ini, pasti Tama akan dengan senang hati menerima Radit sebagai menantunya. Om, mau saya buatkan kopi? Tanya Radit membuyarkan pemikiran Tama tentang sosok Radit yang ada di depannya. Boleh, jawab Tama. Radit menghubungi Ismi dan menyuruh sekretarisnya itu untuk membuatkan kopi untuk Tama. Sambil menunggu Ismi membuatkan kopi untuk Tama, Radit hendak bertanya mengenai tujuan Tama datang ke kantornya. Namun keduluan oleh Tama. Alina dan Raja hari ini pergi ke Kuningan untuk menemui mamanya. Kata Tama membuat Radit langsung bengong saking kagetnya. Radit dan Alina berencana akan pergi besok. Lalu kenapa Alina malah pergi duluan dan tiap memberitahu Radit, apalagi mengajaknya sesuai dengan rencana mereka? Alina tidak bilang sama kamu kalau dia akan pergi ke Kuningan menemui mamanya? Tanya Tama. Kami memang berencana akan pergi ke sana besok. Tapi saya tidak tahu kalau Alina malah pergi sekarang. Kebetulan hari ini saya sedikit sibuk jadi tidak sempat menghubungi dia, jawab Radit. Obrolan Radit dan Tama terjeda saat Ismi datang dengan membawa nampan berisi 2 cangkir kopi dan sepiring kecil kudapan, dan kemudian ia letakkan di atas meja di depan Radit dan Tama. Setelah itu Ismi pun kembali ke meja kerjanya meninggalkan kedua pria tampan berbeda usia itu di ruangan kerja Radit sambil menikmati kopinya. Silahkan dinikmati kopinya, Om, kata Radit, dan Tama pun mulai menyesap kopinya sedikit demi sedikit. Tama tampak menikmati kopinya dengan santai, begitu juga dengan Radit. Saya sangat khawatir Alina pergi ke Kuningan berdua. Saya ingin kamu menyusul Alina ke sana, kata Tama setelah meletakkan cangkir kopinya di atas meja. Ini terdengar seperti perintah bagi Radit, tapi entah mengapa Radit malah senang mendengarnya. Lagian tanpa disuruh pun Radit pasti akan menyusul si Ayang ke sana karena ia juga sama khawatirnya dengan Tama. Saya sebetulnya bisa saja pergi sendiri ke sana, tapi saya tidak bisa melakukannya karena kamu tahu sendiri kalau saya dan mamanya Alina sudah berpisah. Jadi ada hati orang lain yang harus kami jaga, kata Tama. Iya, saya mengerti, jawab Radit. Kamu tahu kan alamat mamanya Alina di Kuningan? Tanya Tama. Saya tahu, Om. Dulu kami pernah ke sana sewaktu mamanya Alina ulang tahun, jawab Radit. Tama menatap tajam ke arah Radit. Mama Alina saja yang tinggalnya jauh tahu mengenai hubungan kalian. Lalu kenapa kalian merahasiakannya dari saya? Tanya Tama menatap Radit dengan tatapan dinginnya yang membekukan. Maaf, Om. Saat itu kami tidak berani jujur sama Om karena saya masih terikat pernikahan dengan mantan istri saya, jawab Radit jujur sambil menunduk, tidak berani menatap mata Tama yang teduh namun begitu menghanyutkan. Saya mengerti. Saya juga pernah berada di posisi kamu, yaitu gagal dalam pernikahan, dan itu sempat menurunkan rasa percaya diri, kata Tama. Radit melongo. Benarkah Tama sekarang mengertikan posisi Radit sekarang? Kalau benar begitu, semoga saja Tama segera memberikan restunya kepada Radit agar pria itu dapat segera menikahi Alina. Kira-kira kapan kamu akan menyusul Alina ke Kuningan? Tanya Tama. Secepatnya, Om, jawab Radit. Maksud Radit tentu saja setelah Tama pulang dari kantornya. Baiklah kalau begitu, saya permisi sekarang. Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya untuk saya. Tama bangkit dari duduknya kemudian mengulurkan tangannya kepada Radit yang langsung disambut oleh Radit dengan mencium punggung tangannya. Setelah Tama pergi, Radit masih sempat termangu untuk beberapa saat. Radit masih merasa seperti sedang bermimpi. Bagaimana bisa ia dengan Tama bisa mengobrol dengan sesantai itu, padahal Tama pernah mengusir Radit sebanyak 2 kali. Bahkan Radit juga sempat mencicipi bogem mentah dari pria itu sampai Dirga harus membawanya ke klinik. Ketika kesadarannya pulih, Radit pun buru-buru mengambil HP-nya dan menghubungi sopir kantornya. Kamu antar saya ke Kuningan sekarang, perintah Radit. Arkan benar-benar membawa Raja untuk dipamerkan kepada teman-temannya. Dan anehnya Raja pun malah mau ketika akan mengajak Raja pergi ke tempat tongkrongannya di dekat rumah dengan menggunakan motor. Ajeng dan Alina mengizinkan Raja ikut dengan Arkan karena tempat nongkrong Arkan itu letaknya tidak jauh dari rumah. Selain itu, Ajeng juga sudah mengenal semua teman-teman Arkan. Di saat Arkan pergi membawa Raja dan suami Ajeng belum pulang dari kantor. Kesempatan itu Ajeng gunakan sebaik-baiknya untuk menanyai Alina. Ajeng sudah menunggu kesempatan itu selama 4 tahun dan akhirnya malah Alina yang datang sendiri untuk mengadu. Mama ingin kamu ceritakan semuanya dari awal, perintah Ajeng. Meskipun lembut namun terdengar sangat tegas.
Mama sama seperti Papa. Beberapa waktu yang lalu Papa juga bilang begitu sama aku, kata Alina sambil terkekeh. Tentu saja, meskipun pernikahan kami sudah berakhir, tapi kami memiliki tujuan dan kewajiban yang sama, yaitu sama-sama memastikan kamu tidak salah jalan. Jawab Ajeng. Tapi aku sudah salah jalan, Alina mengaku. Yang sudah berlalu jadikan itu pelajaran berharga untuk kamu, jawab Ajeng, dan Alina mengangguk. Sekarang ceritakan semuanya sama Mama dan jangan ada yang kamu sembunyikan lagi, perintah Ajeng lagi. Lagi-lagi Alina mengangguk. Alina tampak menarik nafas dalam-dalam dan Ajeng menunggu dengan sabar sambil menatap lekat wajah cantik Alina. Pada suatu hari, ada serang putri. Alina tidak meneruskan ucapannya karena Ajeng langsung menjewel telinganya. Serius dong, sayang, Mama udah nungguin dari tadi, Ajeng mengomel. Hihi, abisnya lucu lihat wajah Mama yang serius banget, kata Alina sambil terkikik. Wajah Ajeng yang tadi terlihat tegang perlahan sedikit mengendur, dan terlihat lebih santai mendengar candaan Alina. Ya sudah, aku sekarang mau serius, kata Alina, dan Ajeng mengangguk. Aku mengenal keluarga Mas Radit sejak aku SMP karena aku berteman dekat dengan Riana adiknya. Keluarga Mas Radit itu terlihat sangat harmonis dan membuat aku betah di sana. Orang tua Mas Radit sendiri sangat baik sama aku dan memperlakukan aku seperti memperlakukan Riana. Setiap kali Papa pergi keluar kota atau keluar negeri, aku selalu menginap di rumah Riana dan dari situlah aku mulai menyukai Mas Radit. Alina memulai ceritanya. Jadi kamu sudah menyukai Radit sejak masih SMP? Tanya Mama Ajeng seperti yang kaget. Alina mengangguk. Dan kalian pacaran sejak kamu SMP? Ajeng melotot. Tidak, Mah. Saat itu Mas Radit cuek sama aku, malah terkesan galak. Dan ketika Mas Radit menikah aku sempat patah hati dan berusaha berhenti menyukai dia. Aku berusaha melupakan Mas Radit dengan pacaran sama teman sekolah aku, tapi hanya bertahan beberapa bulan saja karena aku tidak bisa berhenti mencintai Mas Radit, jawab Alina. Berarti selama itu kamu mengalami cinta bertepuk sebelah tangan, kata Ajeng, dan Alina mengangguk. Apakah Riana tahu kalau kamu mencintai kakaknya? Tanya Ajeng. Tidak, aku menyembunyikannya dari semua orang termasuk Papa dan Riana, jawab Alina. Ajeng tampak geleng-geleng kepala. Alina mencintai Radit sudah sangat lama. Pantas saja cinta mereka begitu mendalam. Awalnya aku memang bertepuk sebelah tangan. Tetapi pada suatu hari aku dan Mas Radit bertemu saat sama-sama mencari kado untuk ulang tahun bundanya. Dan sejak saat itu aku dan Mas Radit jadi sering jalan bareng dan akhirnya kami pun pacaran. Saat itu Mas Radit memang sedang galau karena kecewa kepada istrinya yang lebih mementingkan pekerjaannya daripada keluarga. Saat itu Mas Radit sudah ingin punya anak. Semakin lama aku dan Mas Radit semakin nyaman satu sama lain, dan pada puncaknya Mas Radit mengambil keputusan untuk menceraikan istrinya. Padahal aku tidak pernah meminta Mas Radit melakukan itu. Aku juga tidak berniat untuk membuat pernikahan mereka berantakan, kata Alina. Ajeng terdiam. Ia sepertinya sudah menemukan benang merah dari masalah yang menimpa putrinya. Suka tidak suka kenyataannya Alina adalah orang ketiga dalam pernikahan Radit. Riana adalah orang pertama yang mengetahui hubungan aku dengan Mas Radit dan Riana marah. Persahabatan kami pun akhirnya renggang. Lama-lama istri dan keluarga Mas Radit tahu mengenai hubungan kami. Mereka marah apalagi setelah tahu jika Mas Radit akan menceraikan istrinya. Sampai di sini wajah Alina terlihat muram dan matanya tampak berkabut. Ajeng buru-buru meraih tubuh Alina ke dalam pelukannya. Ajeng tahu bagaimana perasaan putrinya saat itu. Apalagi ia harus menyembunyikannya dari semua orang termasuk Mama dan Papanya. Pada suatu hari bundanya Mas Radit mendatangi aku dan meminta aku untuk meninggalkan Mas Radit. Saat itu bundanya Mas Radit bahkan sempat akan bersujud di kaki aku memohon agar aku melepaskan Mas Radit, namun dicegah oleh Riana. Dan setelah itu aku akhirnya memutuskan pergi meninggalkan Mas Radit dengan harapan dia bisa kembali kepada istri dan keluarganya. Saat itu aku tidak tahu kalau ternyata aku sedang hamil. Jadi Mas Radit dan keluarganya tidak ada yang tahu tentang kehamilan aku itu, lanjut Alina. Tanpa aku tahu sebetulnya Mas Radit tetap bercerai dengan istrinya dan dia berusaha mencari aku. Mas Radit akhirnya menemukan aku dan Raja saat kami pulang ke Jakarta untuk menghadiri pemakaman Oma. Setelah bertemu dengan Raja, Mas Radit sempat menemui Papa meminta restu untuk menikahi aku, tapi Papa malah menghajar dia.
Orang tua Mas Radit juga sempat bertemu dengan Raja dan mereka ingin menikahkan aku dengan Mas Radit, tapi papa selalu menolak. Kemarin orang tua Mas Radit datang ke rumah, tapi akhirnya mereka malah saling berdebat. Aku lelah menghadapi ini semua, makanya aku putuskan pergi ke sini. Aku ingin menenangkan diri di sini, kata Alina. Keputusan kamu sudah tepat. Sayang, tenangkan pikiran kamu di sini. Mama rasa papa kamu juga sekarang tidak akan marah seperti dulu kalau tahu kamu ada di sini, kata Ajeng. Iya, Mah, jawab Alina. Berada dalam pelukan mamanya yang hangat membuat Alina menjadi tenang. Alina merasa memiliki kekuatan untuk menghadapi hari esok. Alina masih berada dalam pelukan mamanya saat di halaman masuk sebuah mobil mewah berplat nomor B dan dari dalam mobil itu turun seorang pria tampan dengan kacamata hitam bertengger di hidung mancungnya. Mas Radit? Bab 87. Menanti panggil papi. Pelukan Alina dan Ajeng terurai saat terdengar suara mobil masuk di halaman rumah Ajeng. Awalnya Ajeng mengira suaminya yang pulang dari kantor. Tapi ternyata yang datang adalah sebuah mobil mewah berplat nomor Jakarta. Dari dalam mobil itu turun seorang pria tampan dan gagah dengan kacamata hitam bertengger di hidung mancungnya. Mas Radit? Gumam Alina saat melihat Radit turun dari mobil itu. Nyusul juga dia, kata Ajeng tersenyum simpul. Ajeng dan Alina keluar dari kamarnya dan menyambut kedatangan Radit dengan hangat. Kok tahu kalau aku kesini? Aku kan belum sempat ngasih tahu Mas Radit karena nomor telepon Mas Radit tidak bisa dihubungi seharian ini. Alina memberondong Radit dengan pertanyaan membuat Radit bingung harus menjawab yang mana dulu. Aku dikasih tahu papa kamu dan disuruh nyusul ke sini, jawab Radit setelah mencium tangan Mama Alina. Mas Radit serius dikasih tahu papa kalau aku ke sini dan Mas Radit juga disuruh nyusul. Alina seperti yang meragukan pada pendengarannya sendiri. Iya, papa kamu tadi datang ke kantor aku dan menyuruh aku nyusul ke sini. Papa kamu sepertinya khawatir sekali sama kamu dan Raja, jawab Radit. Tapi papa di kantor kamu tidak bikin ribut kan? Tanya Alina dan dijawab gelengan oleh Radit. Masa ribut sih? Kata Radit sambil mengacak rambut Alina. Alina tertawa sambil memeluk perut Radit dengan manja dan Radit pun mengecup puncak kepala Alina. Kamu nakal malah pergi berdua. Padahal kita kan sudah janji akan pergi bersama besok, omel Radit. Abisnya mumet di rumah, jawab Alina. Tapi bikin semua khawatir. Papa kamu juga kalau tidak khawatir sama kamu dan Raja mana mau datang ke kantor aku, kata Radit. Berarti ada bagusnya juga bikin papa khawatir. Jadinya papa kan mau datang dan bertemu sama kamu. Padahal biasanya papa selalu cuek, kata Alina sambil tertawa. Alin, Raditnya jangan ditanyain mulu. Mending dibikinin minum gih, sekalian sama Pak Sopir di depan, kata Ajeng. Kamu mau minum apa, Mas? Tanya Alina. Teh hangat saja, jawab Radit. Tunggu ya, aku bikinin dulu, kata Alina sambil pergi ke dapur dan membuatkan 2 gelas teh hangat untuk Radit dan sopirnya. Tadi Alin ngadu tentang masalah kalian, kata Ajeng pelan setelah Alina pergi ke dapur. Iya, Tan, kami masih belum menemukan titik temu mengenai permasalah keluarga kami, jawab Radit. Ajeng tercenung. Saya sudah meminta Alina baik-baik kepada papanya, tapi Om Tama masih belum mau memberikan restunya, lanjut Radit. Kalian yang sabar ya, sebetulnya papa Alina itu baik. Cuma kalau menyangkut Alina maka dia akan sangat protektif, kata Ajeng. Iya, saya juga mengerti, jawab Radit. Radit dan Ajeng langsung saling diam ketika Alina datang dengan membawa nampan berisi 2 gelas teh hangat manis untuk Radit dan sopirnya. Kalian pasti habis ngomongin aku, tebak Alina karena ia tadi sempat melihat Radit dan mamanya berbicara sambil menatap ke arah Alina yang berada di dapur. Kalau iya memangnya tidak boleh? Radit balik bertanya membuat Alina langsung mencebikkan bibirnya. Radit dan Ajeng tertawa. Alina terlihat sangat lucu jika sedang merajuk seperti itu. Meskipun sudah memiliki seorang putra, namun Alina masih terlihat seperti dedek-dedek gemes di mata Radit. Ngomong-ngomong Raja kemana? Apakah dia sedang tidur? Tanya Radit karena ia tidak melihat Raja menyambut kedatangannya. Raja sedang ikut dengan Arkan, nongkrong dengan teman-temannya, jawab Alina. Raja ikut nongkrong dengan Arkan, apa tidak akan rewel? Tanya Radit khawatir.
Kalau Raja rewel pasti Arkan sudah bawa pulang. Tenang saja tempat nongkrongnya, kata Mama dekat kok. Kata Alina menenangkan Radit yang tampak khawatir kepada putranya. Ia dekat dari sini. Tadi Raja sangat senang waktu pergi pakai motor dengan Arkan, kata Ajeng. Tidak lama kemudian terdengar suara motor Arkan masuk dan tampak Raja turun bersama Arkan. Om Arkan, besok kita main lagi ya? Ajak Raja. Bocah tampan itu terlihat melirik ke arah sopir Radit yang sedang menikmati teh manisnya sambil tersenyum kepadanya. Raja mengerutkan dahinya karena ia tidak kenal pada pria berusia 40 tahunan itu. Raja berpikir jika pria itu adalah tamu omanya. Raja belum menyadari jika Radit ada di sana. Arkan sempat manggut dan tersenyum kepada tamunya. Begitu masuk, Raja melongo ketika mendapati Radit sudah ada di ruang tamu. Uncle Adit, kapan datang? Raja langsung berlari ke arah Radit dan Radit pun langsung menangkap tubuh mungil itu dan mendekapnya ke dalam pelukannya. Jagoan papi dari mana? Tanya Radit sambil mencium pipi bulat Raja yang begitu menggemaskan. Ikut pameran sama Om Alkan, jawab Raja. Pameran? Pameran apa? Tanya Radit sambil mengerutkan dahinya. Aku ndak tahu. Om Alkan bilang mau pameran, jawab Raja. Arkan yang berdiri di dekat Ajeng hanya nyengir. Sepertinya Raja sempat mendengar ketika Arkan mengatakan kepada Ajeng dan Alina kalau ia akan membawa Raja untuk dipamerkan kepada teman-temannya. Pameran apa sih? Tanya Radit masih tidak paham. Maksudnya aku mau ajak Raja untuk dipamerkan sama teman-teman aku, jawab Arkan sambil nyengir. Ya ampun, pantas saja Raja bilang begitu, kata Radit sambil tertawa. Lagian Arkan itu ada-ada saja. Masa Raja dipamerkan sih? Raja terus menggelendot manja di pelukan Radit sehingga Radit tidak memiliki kesempatan untuk memberikan perhatian kepada Alina. Raja menguasai Radit, bahkan Radit tidak bisa hanya untuk sekedar dekat dengan Alina sebentar saja. Sebelum hari mulai gelap, sopir Radit pulang ke Jakarta dengan membawa mobil Radit meninggalkan si bos bersama si Ayang di kampung halaman ibunya. Akan menyimpan barang pribadi milik Radit di kamarnya karena biasanya Radit selalu tidur di kamarnya jika sedang menginap. Raja terus menempel kepada Radit. Bahkan ia menolak mandi dengan Alina dan memilih mandi dengan Radit. Pada saat makan pun Raja sampai duduk di pangkuan Radit dan minta disuapi oleh Radit. Raja harusnya panggilnya bukan uncle tapi papi, kata Ajeng. Raja menggeleng sambil mengunyah makanannya. Uncle saja, jawabnya. Ajeng dan Alina saling tatap. Sepertinya Raja sudah terlanjur nyaman memanggil Radit dengan sebutan uncle. Tidak apa-apa, Tan. Nanti juga Raja bisa memanggil aku papi, kata Radit. Kalau tidak dibiasakan nantinya susah, jawab Ajeng. Raja hanya melirik ke arah Ajeng dan Radit bergantian dan kemudian kembali fokus mengunyah makanan di mulutnya. Kalau Raja panggil papi itu tandanya papi Radit itu punya Raja. Tapi kalau panggilnya uncle berarti bukan punya Raja, tapi punya Om Arkan, kata Arkan jahil. Raja mendelik galak ke arah Arkan. Uncle Adit punya Raja, katanya. Ya makanya panggilnya papi, seperti Oma, Om Arkan dan sama Mami Alin kan panggilnya Mama. Berarti Oma itu punya Om Arkan dan Mami Alin. Arkan pintar mengolah kata sehingga Raja terlihat berpikir. Uncle Adit cuma punya Raja, katanya. Makanya panggilnya papi, biar orang pada tahu kalau Uncle Adit itu punya Raja, bujuk Arkan. Baiklah, Raja akan panggil papi, jawab Raja akhirnya. Pintar juga kamu bujukin Rajanya. Alina memuji Arkan sambil mengacak rambutnya dengan gemas. Gak ada niat untuk ngasih ucapan terima kasih gitu. Arkan memanfaatkan situasi. Terima kasih, kata Alina sambil mencubit pipi adik tirinya itu. Cuma terima kasih doang. Arkan mencibir. Kalau Raja sudah panggil Mas Radit papi, nanti Mas Radit kasih uang jajan untuk kamu, kata Radit. Asik, ternyata pelitan Kak Alin daripada Mas Radit. Akan meledek kakaknya. Ya maklum kakak kan pengangguran, kalau Mas Radit kan bos, jawab Alina. Pengangguran kaya, ujar Radit sambil melirik ke arah Alina dan tersenyum. Yang kaya itu papa, bukan aku hanya numpang hidup saja sama papa, jawab Alina merendah. Malam itu papa tiri Alina sedang berada di luar kota untuk urusan pekerjaan.
tapi ia sempat teleponan dengan Ajeng dan menanyakan kabar Alina dan Raja. Karena udara di sana yang dingin membuat Raja tertidur dalam pangkuan Radit tidak lama setelah mereka semua selesai makan malam. Radit menidurkan Raja di kamar Alina. Setelah menurunkan Raja di kasur empuk Alina, Radit tidak langsung keluar dari kamar Alina. Tapi Radit menatap dalam-dalam wajah putranya itu dan menciumi wajahnya dengan lembut. Terkadang aku masih merasa tidak menyangka kalau sekarang aku sudah punya seorang putra yang tampan. Gumam Radit. Masih berasa menjadi duda tanpa anak ya. Pak, sindir Alina. Iya, jawab Radit sambil tertawa pelan. Puas menatap wajah tampan Raja, Radit tiba-tiba memutar tubuhnya menghadap ke arah Alina. Aku ingin bicara sama mama kamu. Boleh? Tanya Radit. Mau bicara apa? Tanya Alina. Aku sudah meminta kamu kepada papa kamu walaupun belum berhasil. Sekarang aku ingin meminta kamu kepada mama kamu. Penting bagi aku karena beliau adalah wanita yang melahirkan kamu. Jawab Radit. Iya, boleh. Jawab Alina. Kalau begitu kita temui mama kamu sekarang. Ajak Radit dan Alina mengangguk. Alina hendak keluar dari kamar untuk menemui mamanya yang sedang menonton TV di ruang tengah, namun Radit malah menarik tangannya dan mendekap ke dalam tubuhnya. Katanya mau bicara sama mama. Tanya Alina. Ya, tapi sebentar lagi. Aku mau kangen-kangenan dulu sama maminya Raja. Jawab Radit sambil merangkum wajah Alina dengan kedua tangannya dan kemudian dengan lembut. Alina membukanya menyambut Radit yang kenyal dan wangi min. Alina terbang melayang saat lidah Radit mulai menerobos rongga. Tautan bibir mereka terjadi begitu lembut dan memabukkan. Radit yang baru ingat akan niatnya untuk berbicara dengan mamanya Alina berinisiatif untuk mengakhirinya terlebih dahulu. Alina tersipu malu saat ibu jari Radit mengusap bibir Alina yang basah karena pertukaran selai pembarusan. Kita temui mama kamu sekarang, kata Radit dan Alina mengangguk. Radit dan Alina keluar dari kamar kemudian bergabung dengan Ajeng di ruang tengah. Alina mengambil duduk di sebelah Ajeng dan langsung menyandarkan kepalanya di bahu wanita lembut itu. Tante, saya ingin bicara dengan tante, kata Radit. Ajeng menoleh ke arah Radit. Ya, boleh. Jawabnya kemudian mengecilkan volume TV agar ia bisa fokus mendengar apa yang akan Radit katakan. Mumpung saya di sini, saya berniat untuk meminta izin untuk menikahi Alina. Saya juga sudah meminta izin kepada Om Tama, tetapi sampai sejauh ini belum ada respon yang positif dari beliau. Saya maklum jika sampai saat ini Om Tama belum memberikan restunya kepada saya, mungkin karena beliau masih belum bisa memaafkan saya yang sudah merusak putri satu-satunya. Lirih Radit. Tante pasti restui kamu menikahi Alina. Malah lebih cepat lebih baik karena Raja semakin hari semakin besar. Kasian juga kalau sampai saat ini status Raja yang tidak jelas. Jawab Ajeng membuat Radit terharu dan nyaris tidak bisa berkata-kata. Radit tidak menyangka jika Mama Alina langsung memberikan restunya tidak seperti mantan suaminya yang terkesan mempersulit Radit dan keluarganya. Mungkin karena pada dasarnya Tama memang belum terlalu ikhlas memberikan Alina kepada Radit, apalagi karena keluarga Radit sempat tidak menginginkan Alina. Lakukan secepatnya, biar papa Alina nanti tante yang urus, kata Ajeng. Terima kasih, Tan, kata Radit. Wajah Radit terlihat sumringah karena ia sudah mengantongi restu darinya. Ternyata kesatangannya kekuningan membawa berkah bagi hubungan Alina dengan Radit. Yang membuat wajah Radit tambah berseri adalah karena Raja berjanji jika ia akan memanggil Radit dengan panggilan barunya yaitu Papi. Radit sudah berjanji akan memberi hadiah untuk Arkan jika Raja sudah memanggilnya Papi. Kalau begitu kalian harus atur pertemuan dua keluarga untuk bertemu, saran Ajeng. Baiklah, saya akan mempertemukan mereka agar mereka bisa berkenalan satu sama lain, kata Radit. Loh, bukannya kemarin mereka sudah bertemu? Tanya Ajeng sambil menatap ke arah Alina dengan tatapan bingung. Apa mungkin Radit tidak mengetahui jika kedua orang tua mereka sudah pernah bertemu? Kapan? Radit terlihat bingung dan ikut menatap ke arah Alina minta penjelasan. Apa benar mereka kemarin sudah bertemu? Di mana? Tanya Radit kaget. Iya, Mas, kemarin orang tua kamu datang ke rumah dan bertemu dengan Papa. Mereka kemarin berdebat dan bikin aku pusing, makanya aku pergi ke sini untuk menenangkan diri. Alina akhirnya mengaku. Kenapa kamu tidak bilang aku?
Kamu kebiasaan deh selalu menyembunyikan apa-apa sendirian. Radit mengomel. Iya, maaf, rencananya aku juga akan beritahu kamu, kata Alina. Lain kali jangan pernah sembunyikan apapun dari aku. Sudah cukup kamu sembunyikan raja dari aku 4 tahun ini, tegas Radit. Iya, maaf, cicit Alina. Ya sudah, tidak usah bertengkar. Sekarang kamu bel papa kamu dan bilang mama mau bicara. Perintah Ajeng. Baik, Mah.